Penggugat di sini adalah saudara Dr. Andes Haji Abdillah. Di sini dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Nggak usah ditafsirkan sana kemari, ini redaksional dan putusnya seperti itu. Hukum acara yang diatur HIR seperti itu memang. Bagi pihak yang berperkara yang dikalah itu harus dihukum untuk bayar biaya perkara. Saya Ribut Puryadi, sarjana hukum, sejawat dengan rekan kami Haji Muhammad Fahim, sarjana hukum, magister hukum, dan Usnawi, sarjana hukum. Saya untuk mewakili rekan sejawat kami tersebut menyampaikan hal-hal yang terkait dengan hasil pemeriksaan perkara perdata nomor register 181 garing PDT.G garing 2024 garing PNBYW yang diajukan oleh saudara Dr. Andes Haji Abdillah selaku Ketua Forum Suara Masyarakat Banyuwangi atau Forsuba selaku penggugat. Saya bersama rekan sejawat dalam kapasitas sebagai kuasa dari pihak tergugat, saudara Gunawan Sugondo, yang dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama dari PT Bumisari Maju Sukses. Berdasarkan hasil putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara yang diucapkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2025. Ada pokoknya putusnya adalah sebagai berikut. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Berarti di sini ada suatu cacat formal yang terdalam dalam gugatan yang disusun oleh penggugat saudara Dr. Andes Haji Abdillah. Dalam hal selalu perkara putusan itu mesti harus ada pihak yang menang atau yang kalah. Itu tertuang dalam putusan. Dalam redaksional ada. Barang siapa yang dihukum untuk membayar perkara itu berarti orang pihak yang dikalahkan. Dalam putusan perkara akuo itu nyata-nyata disebutkan bahwasanya pihak penggugat adalah pihak yang sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh karena itu dibebani untuk membayar biaya perkara. Nah, dari situ sudah tersirat bahwasanya pihak penggugat adalah pihak yang dikalahkan. Harusnya sudah bisa ditangkap bahwasanya dalam perkara ini penggugat di pihak yang dikalahkan, saudara Abdillah itu dikalahkan. Kami hanya mengutip ya pertimbangan dari majelis hakim yang memeriksa dalam perkara ini dalam putusannya pada halaman 119 di paragraf yang ketiga. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau not unvalid verdict, maka penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Lah, penggugat di sini adalah saudara Dr. Andes Haji Abdillah. Jadi upaya banding yang dilakukan oleh klien kami itu semata-mata hanya sebagai kita koreksi bahwasanya kita tidak sependapat. Bukan, kita tidak bersependapat dengan pertimbangan hakim terhadap putusan itu. Kita melakukan upaya hukum untuk kita sesuai dengan apa keinginan dari klien kami bahwasanya ingin supaya gugatan ini, perkara ini nantinya dijatuhkan putusan yang satu, menolak. Jadi bukan menyatakan tidak dapat diterima, tapi menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dan kedua, kami menghendaki juga dalam upaya hukum yang diajukan banding itu agar Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini nanti berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya itu satu menolak, yang kedua mengesahkan dan atau menyatakan SHGU yang dipegang oleh PT Bumisari HGU nomor 295, 296, 297 itu adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat. Itu yang kami hadirkan. Jadi sifatnya itu hanya koreksi dan upaya hukum itu memang diberikan oleh undang-undang. Itu diberikan ruang untuk seperti itu. Klien kami itu menghendaki gugatan ini tidak dapat diterima tapi harus ditolak. Itulah upaya itu yang kami tempuh melalui tingkat banding. Nah, kalau kami misalnya nggak upaya banding ya berarti selesai perkara ini. Tapi perkara ini belum selesai karena kami masih ingin untuk mendapatkan keadilan yang lebih sesuai dengan keinginan klien kami. Ada informasi yang keliru atau tidak sesuai dengan fakta hasil persidangan sebagaimana tertuang dalam putusan pengadilan, mohon jangan ditelan mentah-mentah karena itu akan bisa menyesatkan bagi masyarakat yang punya kepentingan. Jika hal itu
akan dibuat atau dijadikan alat untuk mengganggu kepentingan klien kami terhadap kebun, tentunya kami akan mengambil langkah-langkah hukum. Langkah hukum yang sesuai dengan apa yang dialami, yang menjadi hak dan kewenangan dari klien kami. Yang selanjutnya kami menghimbau juga kepada saudara Dr. Nurres Hadi Abdillah, ayo kita taati dulu putusan pengadilan ini. Jangan membuat statement-statement yang di luar apa yang telah ditetapkan, diputuskan di pengadilan. Supaya kita menjaga sama-sama kondisi tetap dari masyarakat. Jangan memprovokasi masyarakat, jangan juga memberikan harapan kepada masyarakat untuk berusaha memasuki lahan HGU dari klien kami. Ayo kita hargai dulu sampai perkara ini betul-betul final. Khususnya masyarakat Banyuwangi, jangan terprovokasi atau jangan serta-merta menerima informasi yang cenderung menyesatkan. Kalau misalnya belum jelas, silakan tanya langsung kepada pengadilan. Bagaimana sih posisi perkara itu? Jadi jangan sampai nanti keliru menafsirkan apa informasi itu nggak dicerna, langsung ditelan mentah-mentah, akhirnya keliru, masyarakat memberikan pendapat atau persepsi, nanti akan merugikan. Banyak yang akan dirugikan kalau sampai persepsi itu keliru. Terus yang kedua, perlu kami sampaikan juga, bahwasannya tidak ada pertimbangan hukum diberikan oleh majelis hakim memeriksa perkara ini untuk menyatakan sertifikat itu sah tidak sah atau dicabut, tidak ada masih. Ini baru pertimbangan hukum kaitannya sama formal gugatannya itu sudah cacat. Jadi belum, meskipun diputus pada waktu putusan akhir, tapi di situ menyatakan formal gugatannya itu cacat formal. Oleh karena itu gugatan nggak dapat terima.